Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 6. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga rangku alu. Apakah kamu masih ingat cara bermain rangku alu? Masih ingat ya nak ya? Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Apa saja nak? Keterampilan yang diperlukan yaitu membutuhkan keterampilan melompat dan kerjasama yang baik. Ya enggak? Selanjutnya, apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Nah, sudah belum? Ya, kalau sudah berarti sudah ya. Oke, apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Apa saja taktiknya, Nak? Taktiknya adalah kita harus berkonsentrasi saat melakukan lompatan, ya enggak? Dan disesuaikan dengan irama buka tutup bambu, ya kan? Selain itu harus ada kerjasama yang baik dengan teman, ya enggak? Lanjut, mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Ya, mengapa nak? Agar tercipta gerakan yang kompak sesuai dengan irama dan ritme yang terpadu sehingga permainannya bagus, ya kan? Oke. Nah, sekarang kamu akan mempraktekkan kembali permainan tersebut, namun kali ini akan ditambah dengan keterampilan melempar bola. Ya, ketika kamu melompat dalam permainan rangku alu, kamu harus melemparkan bola yang kamu bawa ke dalam sebuah kardus yang ditempatkan di samping permainan rangku alu. Nah, sebelum bermain, perhatikan penjelasan dari guru. Ya, membaca. Pada pembelajaran 4, kamu telah menyelesaikan buku ini yang menceritakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta contohnya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini lengkapi peta pikiran ya. Yang di sini judulnya mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum. Nah, kira-kira kamu bisa tidak coba? Kamu harus ingat ya, bagaimana bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk kesejahteraan umum. Ya kan? Nah, di sini ada kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, misalnya dari kata apa? Apa manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umum? Nah, bisa kalian tulis seperti itu. Iya kan? Terus misalnya mengapa? Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting penting dilakukan dalam kehidupan eh, bernegara, ya? Mengapa persatuan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum? Nah, ya kan? Kemudian dari kata siapa? Nah, kalian bisa bisa tulis di sini dari kata siapa, apa, dari di mana, kapan dan bagaimana. Ya, seperti biasa kalian silahkan lengkapi peta pikiran tersebut. Baik anak-anak, sekarang perhatikan ada evaluasi anak-anak. Lihat nomor 1. Ya, perhatikan nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Nah, anak tahu kalimat efektif apa? Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kalimat efektif. Nah, itu harus diisi sama kalian ya. Kalian harus isi di sini di nomor 1 nih, coba. Kira-kira apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan suatu gagasan secara utuh tanpa pemborosan kata. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, setidaknya terdiri dari subjek dan predikat anak-anak. Ya kan?
Kemudian pemilihan kata yang tepat sehingga maknanya jelas, ya enggak? Kemudian menggunakan ejaan yang benar, ya enggak? Nah, itu ciri-ciri dari kalimat efektif. Perhatikan nomor 2. Tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Misalnya, bagaimana sih contoh kalimat efektif? Nah, kalian tulis di sini. Ya. Oke, Nak. Misalnya contoh begini. Ayah Wibowo sangat kurus. Nah, ayah Wibowo berarti subjek, sangat kurusnya berarti predikat ya. Iya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalian bisa tulis lagi yang lain. Cari yang lain ya. Nomor 3, perhatikan. Apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Nah, itu kalian tulis juga, dijawab ya. Kemudian nomor 4, tuliskan nomor 4, tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Kalian tulis juga ya, jawab juga di sini. Ya sayang ya. Nomor 3 diisi, nomor 4 diisi juga, oke. Nomor 5, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Apa sih makna proklamasi kemerdekaan? Di sini tulis makna proklamasi kemerdekaan. Apa sih proklamasi kemerdekaan itu? Waktu itu apa katanya? Bukti bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan. Kemudian apa? Sebagai bentuk pengakuan dari negara lain. Iya nggak? Kemudian sebagai puncak perjuangan atau momen awal bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita. Ya kan? Oke, lanjut. Nomor 6, jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang nomor 5 sudah ya, jelaskan makna proklamasi. Yang nomor 6, jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan. Kalian tulis juga di sini, ya. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya perhatikan nomor 7. Nomor 7, anak, perhatikan ya. Oke. Di sini perhatikan tabel nilai IPA siswa kelas 6 SDN Nusantara sebagai berikut. Nilai 6 jumlah siswanya ada 1 orang. Nilai 7 ada 8 orang, nilai 8 ada 10 orang, nilai 9 ada 7 orang, dan nilai 10 ada 4 orang. Nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nah, ingat bagaimana? Kalian masih ingat tidak? Kalian masih ingat ya kemarin? Kalian sudah diajarkan. Oke, diisi. Nomor 2, nomor B, nyatakan dalam bentuk persen. Nah, diisi juga dalam bentuk persen, ya. Oke. Nomor C-nya, berapa rasio jumlah siswa yang mendapat nilai 10 dibanding siswa yang mendapat nilai 7. Isi juga, ya kan? Oke, yang B-nya silahkan lihat. Selesaikan soal cerita berikut. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 4:5. Ya. Nah, jika jumlah siswa laki-laki adalah 13 orang, nah, jika jumlah siswa laki-laki 13 orang, berapa jumlah siswa perempuan? Sudah diajarkan juga sama Ibu ya. Oke, silakan dikerjakan. Nomor B-nya. Perhatikan. Perbandingan jumlah gula dan tepung. Nah, perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah 2:3. Ya. Jika Ibu ingin membuat 5 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Ini juga sama, dikerjakan ya. Oke, lanjut. Nomor C-nya juga sama sayang. Gampang ya. Sudah diajarkan kemarin. D juga, oke. Kemudian yang mana lagi? Yang terakhir E. Oke ya nak ya. Nah, kalian mudah tinggal mengerjakan seperti yang sudah Ibu terangkan pada waktu kemarin. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini, tugas hari ini silahkan dikerjakan ya.
tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.